Caranya adalah lewat mengadopsi konsep baik dari yang satu ke konsep yang lainnya. Jadi kita nih dari kecil ternyata kita ini banyak mengadopsi konsep, sehingga kita yang secara fitrah adalah bagian dari semesta, kita terbatas oleh konsep-konsep yang kita adopsi, gitu loh. Kayak kita tuh dipakein yang namanya itu virtual reality VR, yang dimana konsep yang dipakai ini adalah konsep soal dualitas, gitu ya. Konsep soal kita itu hanya makhluk yang terbatas ya oleh ruang dan waktu. Padahal sejatinya kita ini adalah energi. Kita ini adalah bagian dari semesta yang tak terbatas, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, nanti kita bahas lebih detail ya. Oke. Jadi di saat kita mengadopsi konsep-konsep itu, kita akan membentuk sebuah identitas yang dimana model dunia kita itu adalah refleksi dari pemahaman atas diri kita sendiri, gitu loh. Jadi tergantung dari kesadaran dan pengetahuan dan kesadaran, level kesadaran dari masing-masing. Itulah yang nanti akan terproyeksi begitu dia melihat keluar menjadi model dunianya. Kalau level kesadarannya masih di force atau emosi-emosi rendah seperti takut, cemas, ya, maka yang dilihat itu adalah dunia yang menakutkan dan mencemaskan. Sesimpel itu. Nah, paham nggak sampai sini, guys? Coba. Paham ya? Oke. Jadi belajar kesadaran itu sebenarnya belajar soal mengenal diri lebih baik lagi dan menumbuhkan level kesadarannya. Nah, kalau di Hawkins tuh ada petanya. Nih, peta. Nah, ini peta Hawkinsnya nih. Ya. Apakah kamu masih dominan di energi emosi rendah atau energi emosi yang tinggi, yang lebih baik? Satu force, satu power. Satu destruktif, satu lagi konstruktif. Gitu. Jadi semua tergantung dari level kesadaran kamu. Kamu masih di sini, di sini, di sini, atau sudah di sini. Ya. Yang 318, ini 310 bukan 318. Ini willingness nih sebenarnya, kerelaan untuk melakukan untuk konsisten berproses, willingness. Gitu. Ya. Keteguhan di situ sebenarnya. Sampai ke titik dia masuk ke 350, yaitu soal acceptance atau penerimaan. Nah, ini checkpoint aman di sini nih pertama nih. Nah, checkpoint kedua yang aman di sini, self love. Jadi udah dekat, kalau udah di sini mah udah dekat, udah enak. Ya. Rasa syukur. Rasa syukur itu dia adanya masih di sini nih. Rasa syukur itu masih di ranah ini nih. Bentar ya. Syukur itu masih di sini nih. Makna dia.
Makanya dia harus menggunakan akal, latihan menggunakan akal, gitu loh. Nah, kalau dia udah bisa melampaui ini syukur mah udah pasti ada di sini semua, udah pasti ada syukur. Jadi mensyukurinya itu berbeda gitu loh. Level bersyukurnya itu beda. Ya. Kalau di sini, kalau di bawah sini level syukurnya itu masih dari perolehan. Tetapi begitu dia menggunakan akal budinya dia, ya, dia akan mengerti dan juga bijaksana. Kalau syukur itu bukan soal perolehan, tetapi syukur itu soal apa adanya gitu loh. Bukan ada apanya. Pahami ya? Apa adanya itu disyukuri gitu loh. Kalau di sini ada apanya gitu loh. Hari ini dapat apa? Itu yang disyukuri. Tapi kalau apa adanya, ya hari ini punyanya apa, ya udah disyukuri gitu loh. Makanya kata syukur itu bukan konotasinya bukan untuk hanya hal-hal baik aja gitu. Untuk hal-hal yang buruk juga harus disyukuri. Ya. Kenapa? Karena ya, syukur itu ada beberapa level tergantung level kesadarannya. Apakah di ranah level kesadaran ego, pikiran, atau jiwa, di survive, adaptif, atau kreatif gitu loh. Ya. Kalau udah di sini, apapun disyukuri gitu loh, karena udah ada cinta kasih di sini. Udah ada self love, unconditional love, oneness. Damai dia. Ya. Ya kalau masih naik turun berarti latihan, cukup latihan. Eling lan waspodo. Di saat turun disadari, di saat naik disyukuri gitu loh. Ya sebenarnya nanti pada saat di sini juga naik turun ya disyukuri. Karena setiap kalau di sini nih udah ranahnya makna di sini. Kalau di sini masih di dualitas, ini soal pengalaman. Mengalami pengalaman. Jadi mau itu positif, mau itu negatif, nanti kedua-duanya ini kalau bisa digunakan akalnya bisa menemukan makna. Makanya di 400 itu soal akal budi. Ya. Nah, akal jika digunakan, dia mampu menghasilkan makna. Yang dimana makna ini akan dikonfirmasi lewat yang namanya rasa. Oke? Sementara sampai sini, nangkap? Bisa diikuti ya? Nah, oke. Jadi, tergantung level kesadaranmu di mana, itulah yang nanti akan membentuk model duniamu gitu loh. Jadi ini hanya refleksi, cerminan. Kalau kamu di sini kalau di sini kamu kekurangan, ya maka dunia itu akan menjadi sebuah tempat yang merefleksikan kekurangan kamu sendiri. Ya. Kalau di sini kamu berlimpah, nanti dunia itu akan memberi kamu banyak keberlimpahan. Ya. Jadi ini hanya cerminan dari ranah batin sebenarnya. Itu. Punya pasangan yang nggak sesuai, ya sebenarnya ngaca dulu ke diri sendiri. Jangan langsung nunjuk keluar. Ya. Nah, dan tidak bisa dipungkiri kalau seluruh pengalaman yang kita sudah alami itu adalah hasil dari konsep-konsep kehidupan yang kita adopsi. Ya. Dan tujuannya adalah untuk jiwa kita bisa bertumbuh dan juga berevolusi. Mungkin kita mulainya dari dualitas, tetapi konsep dualitas itu nanti akan menuntun kita ke ranah non-dualitas. Mungkin kita mulainya dari survive, ya. Tetapi dari survive ini kita mau menemukan jalan untuk bisa adaptif.
Dari adaptif menemukan jalan untuk bisa kreatif. Ya. Namun seiring jalan ternyata ya konsep itu mempunyai dua fungsi yang bisa membuat kita bertumbuh dan juga bisa membuat kita terjebak dan tidak bertumbuh. Padahal seharusnya konsep-konsep itu hanya sebagai anak tangga yang kita butuhkan untuk dilampaui secara terus-menerus. Nah, kalau dia level kesadarannya rendah, maka konsep yang diadopsi itu adalah soal belenggu diri. Hati-hati nih. Hidup itu ada perjuangan. Wah, udah siap-siap kamu akan berjuang seumur hidupmu. Itu akan jadi belenggu. Ya. Kalau mau kaya itu harus rajin. Ya kan? Begitu kamu malas-malasan, kamu merasa bersalah. Makanya kamu akan terjebak dengan belief system yang kamu pilih, diyakini, mental block yang kamu jadikan prinsip. Gitu. Ya. Yang dimana itu akan membentuk sebuah doktrin, yang doktrin itu jikalau sampai dihubungkan dengan ajaran-ajaran agama bisa menakutkan sekali. Gitu. Oke? Nah, seringkali kita digoda dan dihasut oleh diri palsu yang mengajak untuk memeluk dan melekatkan diri ke salah satu konsep sehingga kita terjebak di konsep yang sejatinya cukup diambil maknanya gitu loh. Sebagai syarat untuk bisa melampaui dan terus bertumbuh dan berlanjut ke konsep berikutnya. Ya. Apakah ilmu kesadaran juga konsep? Konsep, tetapi begitu dia ditemukan maknanya, dia tidak terjebak dengan konsep itu. Yang bahaya itu adalah dia tidak menemukan makna dari konsep itu. Ya, dan dia menjadikan itu sebagai tanda kutip prinsip hidup. Nah, itulah yang akan membuat dia mengulangi pengulangan yang itu-itu aja. Karena dia terjebak dengan konsep yang diadopsi sendiri gitu. Kebahagiaan yang sejati ya kamu kembali ke fitrahmu. Gitu loh. Kembali ke sejatiannya kamu. Yang dimana kamu selalu terkoneksi dengan Sang Pencipta, dengan Sang Sumber. Dan kamu menyadari ada yang namanya bagian dari Sang Sumber di dalam dirimu, sehingga kamu mampu berdaya untuk menciptakan kehidupan yang kamu mau. Dan itu bisa jadi kebahagiaan sejati itu. Nah, jadi apa yang dia harus dilakukan gitu loh untuk bisa menemukan makna dari konsep-konsep yang sudah kita adopsi. Perbanyak amati. Jangan terburu-buru simpulkan. Ojo ke susu. Ya, kenapa? Karena kalau terburu-buru disimpulkan, pembelajarannya akan berhenti.
dan kita tidak akan menemukan makna yang lebih dalam lagi gitu loh. Dan makna ini akan menuntun ke yang namanya kebenaran. Nah, nanti yang terjadi itu adalah kebenaran yang satu menuntun kita menemukan kebenaran lagi yang berikutnya. Nah, jadi dari satu makna kita akan menemukan makna yang berikutnya, makna yang berikutnya, makna yang berikutnya. Itulah yang disebut sebagai proses belajar, proses bertumbuh. Gitu loh. Jadi setiap saat kita itu berpotensi terjebak dalam konsep yang sudah kita terburu-buru simpulkan, dan ini mampu membuat kita terjebak dalam konsep yang salah disimpulkan tadi, yang dimana itu menjadi yang namanya belenggu diri. Kita yang bikin penjara gitu atas diri kita sendiri. Gitu loh. Serta melahirkan sebuah mental block. Nah, mental blocknya hadir tuh. Ya. Serta ilusi keterbatasan yang memenjarakan jiwa dalam program yang diadopsi dari konsep yang salah kita maknai itu. Nah, mau tidak mau, pada saat dia tanpa disadari, dia sudah membunuh potensinya gitu loh. Karena dia lebih yakin sama konsep-konsep yang diadopsi. Yang bisa jadi katanya, yang bisa jadi menurut si A, menurut figur otoritas, ya. Karena dia tidak mampu memaknai pengalaman-pengalaman yang sudah dialami sampai saat ini gitu loh. Dan kalau disimpulkan, maka dia tidak akan menemukan makna dari seluruh pengalaman yang sudah dialami, apakah itu baik atau itu buruk. Lalu apa yang bisa dilakukan di saat kita terjebak dalam konsep yang salah kita maknai? Jawabannya adalah the only way out is in. Jawaban satu-satunya adalah mulailah masuk kembali ke dalam diri dan amati segala yang terjadi, baik di ranah emosi, baik di ranah pikiran, serta mental block yang sudah terbentuk dan menjadi penjara atas dirimu sendiri. Lalu teruslah mengamati sampai ada jarak antara diri yang mengalami dengan diri yang mengamati. Nah, ini baru masuk ke sini gambar andalan Cohen. Nih. Ya. Jadi pada saat dia mengamati pikiran dan emosinya sendiri, dia keluar menjadi yang mengamati. Gitu. Ini namanya transendensi. Ya, jadi ini pikiran dan emosi yang membuat dia itu mengalami seluruh gejolak dari pikiran dan emosi dia sendiri, sehingga dia terkurung dalam batasan ruang dan waktu. Nah, pada saat dia menjadi pengamat, dia keluar. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Gitu loh. Kenapa? Karena pada saat yang dialami berulang-ulang itu hadir, dia bisa mengamati. Dia bisa berjarak. Dia tidak responsif, dia tidak reaktif, dia tidak menilai. Dia tidak menolak, tapi dia hanya cukup mengamati tanpa dinilai. Ini kamu, ini juga kamu. Tetapi ini yang terjebak, ini yang tidak terjebak. Gitu loh.
Ya kalau bisa diterima bagus. Ya. Artinya dia kalau bisa diterima, artinya dia bisa menjadi pengamat atas dirinya sendiri, yaitu diri yang selalu mengamati emosi-emosi yang datang dan pergi. Ini misalnya sedih. Tuh. Ya, emosi-emosi itu dia mati aja sama dia. Datang dan pergi dengan sendirinya. Dianya itu siapa? Dianya itu ya kesadaran kamu lah, jiwa kamu. Yang dimana itu kamu juga. Ya. Jadi caranya yang paling tepat adalah mulai masuk ke dalam diri, mengamati segala emosi dan juga pikiran yang terjadi di dalam diri. Sampai jarak yang kita latih untuk dihadir. Oke? Jadi kamu tahu gitu loh, mana yang bukan aku, mana yang aku. Diamati apakah sama dengan disadari? Justru karena kamu sudah sadar baru bisa kamu amati gitu loh. Ya. Nah, setelah kita bisa melepas konsep yang salah di makna itu, maka inilah yang akan membawa kita bisa kembali move on dan lanjut berproses ke arah menjadi diri yang sejati. Yaitu sang kesadaran yang selalu menyaksikan dan mengamati serta mengalami seluruh proses perjalanan evolusi jiwa dalam kehidupan yang satu ke kehidupan berikutnya. Ya. Jadi pengamat dulu, jangan terburu-buru jadi penyaksi. Oleng nanti kamu kalau bawa-bawa kata penyaksi. Beda level. Kenapa? Karena kalau penyaksi itu dia posisinya di sini. Bentar ya. Jadi penyaksi itu posisinya di sini. Nah, dia penyaksi itu di sini. Nih penyaksi ini tuh. Dia yang menyaksikan si pengamat dan juga yang mengalami. Jangan terburu-buru gitu loh. Paham gak? Jadi bertahap. Oke? Ya nggak langsung lah, ntar kamu bingung loh bedain antara yang mengamati dengan yang menyaksikan loh. Gitu. Nanti kalau kamu udah latihan menjadi yang mengamati, nah pelan-pelan tuh dia transendensi ke sini, jadi yang menyaksikan. Gitu loh. Gitu. Nah ini penyaksi nih. Ini penyaksi nih. Nih. Ini penyaksi. Ibarat gini, kamu main game. Ya. Kan ada karakter. Karakter misalnya karakternya A. Ya kan?
main game di sini. Nah, yang ngalamin itu si A gitu loh. Paham nggak? Yang ngalamin itu si A. Jadi kalau si A-nya mati, ya yang mengamatin sama yang menyaksikan dia nggak mati gitu loh. Gitu. Ya kesadaran kita sendiri sebenarnya penyaksi itu. Ya. Jadi kalau A-nya mati, ya udah nggak mati ini. Pengamat sama penyaksinya dia nggak mati. Karena dia tidak terbatas oleh ruang. Ini kan ruang dan waktu nih, matriksnya nih di game itu. Gitu loh. Yang dimana kalau kalau di kita ya ini nih A nih bisa dicubit gitu loh, A nih A nih yang mengalami. Yang mengamati ada. Yang menyaksikan ada lagi. Makanya jangan buru-buru guys. Ya kalau A tuh yang ngalaminnya tuh fisik lah. Ini gambar ya. Tunggu. Aduh, kalau gambar ini agak susah. Nih, bentar ya. Kemarin udah diberesin, kemana gambarku? Bentar ya. Hilang gambarku. Kayaknya di sini deh, bentar ya. Nah, ini aja deh. Ini yang ngalamin nih. Ini yang ngalamin. Ya. Ini fisik, energi, astral, mental. Ini yang ngamatin. Mental, spirit, integrated spirit. Ini dia yang nyaksin. Gitu loh. Ini fisik, ini energi, ini emosi, ini mental, ini spirit, integrated spirit, baru ini penyaksi. Jadi jiwa tuh sini. Ini ruh, ini ruhani, karena dia udah jiwa sama ruh itu udah ini ruhani. Nah, ini baru kesadarannya. Saya nggak tulis di sini ya, takutnya nanti ada yang ini terburu-buru disimpulkan. Aura.
Kalau aura tuh di sini. Kalau aura tuh di sini nih. Eteriknya, energinya. Tubuh energi, ini aura nih. Ini emosinya nih. Nah, emosinya itu ada dua. Ada yang cerdas, ada yang gak cerdas. Kalau dia udah cerdas, dia masuk ke mental. Mimpi, ini astral nih. Makanya kalau dia masih ini, dia kejebak di sini. Kalau dia udah emosinya udah cerdas, dia masuk ke mental, yaitu jiwa. Tapi kalau dia emosinya belum cerdas, dia cari kesaktian nih di astral nih. Wow, gue bisa melihat ini, bisa melihat itu, gitu loh. Paham nggak? Supra jadinya di sini nih. Nah, ya ini singular, bener. Rohani lah, singularit. Ini ruh, ini jiwa. Ini rohani sebenarnya, singular sama aja sih. Nah, ini zonanya lokal. Ini universal. Gitu. Makanya kalau masih di sini, muter-muter di sini, ego nih. Masih di keakuannya di sini nih. Dogma, doktrin tuh masih di sini. Pernah terjebak di astral? Iya, karena emosinya belum selesai. Pasti dia kejebak di astral. Wih, ini nih Pak Ahyar nih. Apa kabar, Pak? Nah, kalau kodam-kodam tuh ini astral. Gitu. Astral itu apa ya? Ya nanti baca lagi lah kalau yang masih ini. Kalau sudah universal apa? Kalau sudah universal itu dia bisa connect ke sini. Ada makna dia. Gitu loh. Jadi dia udah keluar kotak. Dia nggak bilang sebagai dia nggak sebagai agama tertentu, dia udah nggak sebagai suku tertentu, udah nggak, gitu loh. Dia udah keluar dari lokal gitu, lokalitas. Makanya orang-orang kalau bahas soal ini pun, nah nanti kan ini kan co-kreator nih, nanti dia kan connect-nya kan nanti pasti ke situ, ke sumber. Makanya kalau orang yang masih di zona lokal ngomongin sumber pasti ribut nih. Kenapa? Karena cerdasan emosionalnya itu nggak bisa bawa dia masuk ke ranah mental. Gitu loh. Makanya debat aja lu ngomongin sumber gitu loh. Apakah universal? Oh, punya. Kosmik itu kecerdasannya kecerdasan semesta dia. Iya, konfliktual gitu loh. Padahal ngomongin sumber masih minta apa namanya? Masih minta buktinya lah. Gitu loh. Kenapa? Karena dia belum cerdas secara emosional. Nah, ini kamu semua ada 7 lapisan tubuh ini. Gitu. Ya kalau udah nyampe mah, udah kesadaran udah nyampe mah nggak usah pusing. Gitu loh. Untuk cerdas secara emosional, ya harus sembuh dari luka-luka batinmu. Gitu loh.
Makanya jiwa ini udah masuknya ke tubuh mental. Kalau udah di tubuh mental, kamu mau di label apapun, dibikin di label sebagai kotak-kotak dari lokalitas ini, nggak akan mempan gitu loh. Nggak akan mempan. Mau dibilang sesat lah, mau dibilang lu inilah itulah gitu. Kalau lokal, dia akan konflik dengan yang namanya lokal lainnya. Nah, ribut aja kerjanya itu. Ya. Makanya kalau di sini nggak bisa, dia nyampe ke sini tuh nggak bisa. Pengetahuannya iya, tetapi kalau misalnya dia belum melepas lokalitasnya, dia nggak bisa. Dia nggak bisa memaknai. Kenapa? Karena makna itu hanya bisa dikonfirmasi lewat yang namanya rasa. Gitu loh. Nah, kalau dia belum cerdas secara emosional, pasti dominan orang dominan yang masih di lokalitas ini emosi. Gitu loh. Cara melatih supaya masuk beresin luka-luka batin kamu, mental block kamu, gitu loh. Nih, kan di sini ada. Nih, identitas kamu ini lokal, ini lokal. Sebenarnya ini lokalitas. Gitu. Iya, diri palsu. Dogma, doktrin gitu. Cara beresin ini gimana? Ya harus diberesin lah. Ya ditambah pengetahuannya gitu loh. Jangan, maksudnya tuh harus serius untuk belajar, harus serius untuk yang namanya itu beresin. Ya lewat mana? Akui, terima, pahami, lampaui. Gitu loh. Ya. Ya bisa nonton Letting Go Kang Abu juga sama. Bagus itu. Yang penting kamu niat dan usahakan gitu loh. Untuk bisa beresin emosionalnya ini. Supaya orang yang cerdas secara emosional itu masuk dia ke ranah mental, jiwa tenang nih. Ini jiwa tenang di sini nih, ini. Makanya dia dekat sama sang sumber. Mau dapat hidayah, mau dapat hikmah, mau dapat ilham, itu dekat. Kenapa? Karena dia bisa menemukan makna dari pengalaman-pengalaman yang dialami pada saat di lokal sini. Gitu loh. Ini kan pengalaman, ini makna. Nah, konfirmasinya lewat rasa gitu loh. Ya udah selesai dengan dirinya, betul. Gitu loh. Nanti kalau udah di sini baru jadi penyaksi. Penyaksi atas apa? Atas ini sama ini. Kamu yang di sini sama kamu yang di sini disaksikan semua. Ini hanya menggunakan pikiran, ini udah menggunakan akal. Nah, akal itulah yang akan mampu memeras semua pengalaman menjadi makna. Metriknya di sini nih, metriknya nih. Di lokal. D3, D4. Pikiran mana bisa dimatiin. Ngaco.
Pikiran itu hanya bisa dikendalikan, bukan dimatikan. Ya, kamu hanya bisa jadi pengamat atas pikiran dan emosi dan egomu itu. Ego itu kan diwakili lewat emosi, gitu. Nanti kalau dia udah universal, ya, kenapa dia bisa menemukan makna? Karena pada saat dia mengalami apapun dalam keseluruhan ini, baik di ranah lokal maupun universal ini, ya, nanti kamu itu akan mulai memahami kenapa. Karena di sini kamu menggunakan yang namanya akal, gitu loh. Kalau di sini, ini pakainya apa? Pikiran sama emosi. Thank you, Kang Abu. Gitu. Akal-akalan. Ya itu mah pikiran aja. Makanya tahap pertama itu adalah mencerdaskan emosi, kamu harus cerdas secara emosional, gitu loh. Beresinlah luka batin kamu, emosi kamu, ya, sehingga kamu masuk ke jiwa tenang. Ini udah masuk ke mental nih, jiwa tenang nih. Di jiwa tenang itu kamu lebih dekat, gitu loh. Baru nanti kamu dituntun ke sini, gitu. Cara bereskan emosi, ke psikolog aja. Awal mula respon, ya kalau lokal ini pasti dia pakai panca indera. Di sini panca indera plus, gitu. Paham nggak? Ya. Kalau di sini ini 5 indera. Kalau di sini 5 plus. Nah, karena nggak tahu potensimu itu apa, gitu loh. Emosi selesai kalau tarik tunai, apalagi tarik tunai ATM orang, ya. Gitu, ngerti nggak? Makanya di sini dia udah ada akal, dia ada intuisi, dia ada yang namanya itu akal, intuisi, ada yang namanya itu bukan koneksi lah, transmitter lah ya, sama receiver. Sama receiver. Itu salah satunya dari plus itu, gitu. Kenapa saya bilang plus? Karena potensi orang beda-beda. Nah, potensimu itu adanya di sini. Di saat kamu sudah tidak lagi terjebak dalam lokalitas, gitu loh. Lokalitas itu apa yang membentuk lokalitas? Dogma, doktrin, ya, belief system, sama yang namanya mental block, gitu loh. Nah, itu yang bikin kamu terjebak dalam lokalitas, gitu. Nanti begitu udah sampai di sini, baru dia yang menyaksikan keseluruhan ini. Menyaksikan fisik saya, menyaksikan energi saya, menyaksikan emosi saya, ya kan, tubuh astral saya, jiwa, sampai keseluruhan ini disaksikan, gitu.
Jadi banyak kok dari tadi aku. Aduh. Jadi kita bagusnya jadi diam ya. Iya memang belajar diam gitu loh. Di saat kamu diam, kamu tuh nggak kejebak di sini. Kamu yang mengamati ini. Minimal kamu udah masuk ke sini. Gitu. Kalau diam loh ya, karena di sini harusnya itu udah jiwa tenang. Gitu. Nah, kalau kamu masih terjebak di sini, ini jiwanya ini melarat gitu loh, karena dia nggak punya kuasa. Dikuasain sama si ego, dikuasain sama si pikiran, sama supranatural gitu loh. Gimana bisa sampai ke jiwa tenang? Ya belajar diam, fokus, meditasi, introspeksi, merenung, kontemplasi. Gitu loh. Kalau puasa kalau puasa itu dia sebenarnya menekan diri itu untuk ke sini. Melampaui lokalitas gitu loh. Melampaui keterbatasan fisik kan ditirakat kan itu sebenarnya kan. Jadi nggak dipaksa, dia ditekan gitu. Ya puasa Juli. Gitu. Jadi udah nggak berpengaruh. Kamu lagi melatih di sini kehadiran dia nih. Sehingga emosi apapun yang masih belum selesai, kamu bisa, oh iya ya, saya bisa terima, bisa akui masih ada ini, bisa saya terima gitu. Nah, batas antara ini nih penerimaan nih guys. Gitu loh. Pokoknya kalau belum bisa nerima, artinya kamu belum bisa menerima ini semua gitu loh. Saat meditasi sendawa ya wajar lah, itu kan cuma rilis itu doang, energi. Di dalam berisik banget. Ya iya, karena memang banyak sekali kan saya bilang. Terlalu banyak konsep yang menjadi identitas. Di saat kamu mulai mau ke sini, ke ranah power, ya kan ranah power itu udah mulai nih zona pembelajaran nih. Gitu loh. Nah, zona pembelajaran tuh ya memang begitu. Pas diam itu dia mulai berlatih tuh. Berani hadapin gitu loh. Ya, memperluas zona nyamannya. Jadi dia tadinya takut, nyaman, takut, sekarang harus berani. Dihadapin. Pikiran berisik juga harus berani hadapin. Gitu, sampai ke zona pertumbuhan. Gitu loh. Bertumbuh dan melampaui. Itu kalau di Hawkins ada power, ada force. Gitu. Yang mengganggu ya harus diamati terus. Kamu harus jadi pengamat gitu loh atas pikiran dan emosimu sendiri. Di saat kamu bisa ngamatin pikiran dan bisa ngamatin emosimu sendiri, di situ kamu lagi berposisi sebagai si jiwa gitu loh. Nah, kamu walaupun kamu diam, kamu masih di sini, kemerungsung kamu. Ini yang kotak ini kan emosi dan pikiran. Gitu loh. Kalau misalnya tiba-tiba, berarti kamu masih ada luka batin, belum bisa penerimaan. Kalau masih ke-trigger, makanya disuruh latihan melatih respon, melatih reaksi. Kenapa? Supaya kamu tidak mengulangi lagi gitu loh. Ngulang lagi, responnya sama lagi. Ya, niatin lampaui. Cek, suara hilang. Tes.
Oh, nge-lag kali ya. Ah, di sini kenceng sinyalnya. Ya dia matiin kalau berisik, justru dia lagi ganggu gitu loh. Aman ya? Oke, oke, oke. Udah bagus ya? Ya, jaringan. Habis hujan, maklum. Oh, tadi lag. Oke, oke, oke. Wes, deh ya, saya naikin ya. Udah jangan nanya lagi ya. Nanti makin lebar ini. Soalnya kan itu sebenarnya advance gitu loh ya. Nah, bener lighting gua Kang Abul bagus banget untuk rilis. Iya, itu memang. Makanya teman-teman tuh aduh, niatin aja deh gitu aja sama usaha gitu loh. Jangan kerjanya cuma nanya.